Oase di tengah Jawa, saat kurma berbuah di tanah Sukabumi. Di sebuah lembah tersembunyi di desa Mekarsakti, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, tumbuh sebuah keajaiban yang seolah menentang logika, pohon kurma. Bukan di gurun pasir Timur Tengah. Bukan di bawah terik matahari Arab Saudi. Tapi di tengah hutan tropis Indonesia, di bawah rindangnya pepohonan pinus dan udara sejuk pegunungan, 462 pohon kurma berdiri tegak, berbuah, dan berkembang. Kurma kini tumbuh di Sukabumi. Ini bukan proyek impian semalam. Ini adalah hasil dari 12 tahun perjuangan, eksperimen, dan kegigihan oleh seorang pria bernama Haji Asep Sukandar, seorang pensiunan TNI yang justru memilih pensiun untuk memulai petualangan terbesarnya, membawa oase ke tanah Jawa. Awalnya banyak yang bilang, kurma di sini? Gila kali, ini kan daerah hujan, bukan gurun. Cerita Asep sambil tertawa. Tapi saya yakin, kalau tanahnya tepat, iklimnya bisa dimanipulasi, pasti bisa. Dengan modal nekat dan pengetahuan yang ia kumpulkan dari buku, internet, bahkan kunjungan ke negara-negara produsen kurma, Asep mulai menanam pohon kurma pertamanya pada tahun 2013. Ia mengimpor bibit dari Mesir, Arab Saudi, dan Tunisia. Ia ubah sistem drainase tanah, atur intensitas sinar matahari, dan bahkan membuat teras-teras buatan agar akar tidak tergenang air. Setiap hari, ia menyiram, memantau, dan merawat pohon-pohon itu seperti anak sendiri. Dan setelah bertahun-tahun menunggu, karena pohon kurma butuh 5-7 tahun untuk berbuah dan akhirnya, buah pertama jatuh ke tangannya. Saat itu saya menangis, bukan karena manisnya, tapi karena saya tahu, ini bukan hanya kurma. Ini adalah bukti bahwa Indonesia bisa. Kini, kebun kurma seluas 3 hektar ini, bukan hanya tempat budidaya. Ia telah berubah menjadi destinasi edukasi dan wisata religi. Ratusan pengunjung dari anak-anak sekolah, keluarga, hingga rombongan pondok pesantren berkunjung setiap bulan, untuk melihat langsung pohon yang disebutkan dalam Al-Quran tumbuh di tanah Nusantara. Pohon kurma di sini bukan hanya satu jenis. Asep berhasil menanam berbagai varietas, seperti medjool yang besar dan manis, deglet nur yang kering dan garing, hingga ajwa yang dikenal sebagai kurma nabi. Yang paling mengagumkan, buahnya benar-benar bisa dipanen dan dikonsumsi. Meski ukurannya sedikit lebih kecil dibanding kurma impor, rasanya manis, legit, dan segar. Ini bukan kurma palsu, bukan boneka. Ini asli, tumbuh dari tanah Indonesia, kata seorang pengunjung, sambil mengunyah buah yang baru dipetik. Kebun kurma Mekarsakti juga menjadi simbol ketahanan pangan dan ketahanan iman. Di tengah ketergantungan Indonesia pada impor kurma selama bulan Ramadan yang mencapai ribuan ton setiap tahun, Asep ingin menunjukkan bahwa kita bisa mandiri. Kenapa harus impor, kalau kita bisa tanam sendiri? Kurma bukan cuma buah, tapi juga simbol keberkahan. Dan keberkahan itu bisa tumbuh di mana saja, asal ada niat dan kerja keras. Pemerintah daerah pun mulai melirik. Beberapa instansi pertanian sudah melakukan studi kelayakan, dan ada wacana untuk mengembangkan kebun kurma serupa di daerah lain dengan iklim mikro yang mendukung. Namun, Asep tidak ingin cepat-cepat memperbesar. Ia ingin memastikan bahwa setiap pohon yang tumbuh dengan benar.